Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semuanya. Untuk para pengendara Honda Beat, yuk kita akan kasih tutorial untuk perawatan secara berkala. Bunyikan motornya, lihat permasalahannya ya. Untuk ada STM atau ya siapapun yang sedang belajar, ketika ada orang hendak menggunakan jasamu atau kamu akan memperbaikinya, pastikan dulu dianalisa terlebih dahulu. Nyalakan kunci kontak, caranya seperti ini. Ceklek, lalu lihat pada kode milnya di sini. Jika kode mil ini tetap menyala, berarti ada masalah. Kalian bisa hitung berapa kali kedepannya. Cara menghitungnya adalah satu kali kedip panjang dihitung 10. Kemudian satu kali kedip pendek dihitung satuan. Jadi seumpama di sini menyala kelep 1, kelep 2, maka dihitung 20. Kemudian muncul lagi kelep berapa kali tek 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 tek, kan biasanya lebih cepat, itu dihitungnya satuan. Ada tabel khusus untuk menghitung kode mil. Jika kalian belum memilikinya, bisa kalian cari di Google untuk data tabel berapa jumlah kedipan dan apa saja kerusakan yang didiagnosa oleh kode mil yang disediakan oleh pabrikan untuk memudahkan pengendara ataupun penanganan servis dalam mencari permasalahan secara lebih tepat, kurang lebih seperti itu. Nah, pada motor ini tidak ada masalah kedepan ya, atau kode mil tidak muncul. Tapi bukan berarti motor ini tidak ada masalah. Mari kita lihat performanya seperti apa. Tekan remnya baik depan atau belakang, lalu pencet starternya. Aturan mainnya adalah motor akan meninggi dulu RPM-nya pada waktu pertama kali hidup dalam kondisi apapun ya. Jadi pertama kali hidup RPM naik. Setelah beberapa detik dia akan turun dengan sendirinya, itu normal. Jadi apabila motor kalian pertama kali dihidupkan dalam kondisi apapun, setelah dipakai ataupun pagi hari, maka RPM mesin akan naik terlebih dahulu beberapa detik. Setelah itu akan menurun kembali ke RPM standar, yaitu di angka 1400 atau 1600 RPM. Itu normal dan itu benar. Namun apabila dibunyikan tidak naik terlebih dahulu, maka itu ada masalah. Bisa jadi filter udara kotor ataupun throttle bodinya mengalami sumbatan kecil berupa debu ataupun kotoran yang lain. Oke ya. Kemudian coba putar gasnya. Jika putarannya sudah tidak responsif ya, jika kalian putar rasanya kok kayak delay, tidak langsung respon, coba perlahan tarik lalu putaran hingga agak tinggi. Nah, perhatikan di speedometernya. Kalau roda posisi gantung, maka speedometer akan berjalan. Itu pertanda sensor pemutarnya normal. Namun apabila roda sudah gantung, roda belakangnya, perhatikan. Roda belakang sudah berputar tetapi speedometer tidak berjalan, maka masalah ada di sensor kecepatannya. Sensor kecepatannya ada di sini. Ini sensor speednya. Dia berputar mengikuti putaran roda belakang. Jadi tidak harus menapak di aspal, asal roda berputar, speedometer harus gerak. Jika speedometer tidak bergerak, maka masalahnya ada di sini. Atau di jalur kabelnya mengalami putus. Biasanya kabel itu akan bermasalah di area sini. Di sini. Nah, ini. Di area itu sering terjadi lecet atau mengalami robek dan akan terkena kotoran yang dibawa oleh air manakala teman-teman mencuci atau teman-teman melewati kubangan yang berair jika speedo tidak berjalan. Oke. Kemudian pada putaran gasnya, jika putaran gasnya disentak mengalami keterlambatan, nah, jika diputar seperti itu, motor mengalami keterlambatan, maka bisa dipastikan sensor throttle-nya itu mengalami penurunan tegangan voltase. Kemudian daya tariknya, maksudnya tenaga tarik mesin itu sendiri. Ketika motor ini kok terasa loyo di putaran bawahnya, atau buat nanjak kayak kurang bertenaga, itu juga masalahnya ada di throttle atau filter udara yang sudah terlalu kotor. Oke, sekarang kita akan cek filter udaranya. Yuk buka. Di sini ada mantel. Ini silikon pembersih, silikon cair. Mereknya mungkin apa saja. Sini ada lap. Di sini ada spons.
busa pembersih, ada sikat gigi, ada mantel lagi. Saya rasa orang ini suka bonceng-boncengin orang. Semoga saya tidak menemukan sempak di sini. Di sini ada kaos atau elap, ada deterjen, ada bungkus mantel, ada obeng, tang, perkakas di sini, kantong helm, grendel, kunci Y, obeng taspen, kunci, kuas, kunci pasring 14. Oke, sarang lepasnya bukan ditekan. Sekali lagi kuku akan berfungsi di sini. Ya, ini pentil merah ini, pentil merahnya cutik seperti ini. Klik, tarik ke atas. Perhatikan, tarik ke atas dia, tarik ke atas lalu ceklok gitu ya. Jadi kalau ditekan ke bawah dia makin mengunci, tapi kalau ditekan ke atas dia makin naik. Kenapa bisa ngunci? Sebab di sini ada pentil. Di sini ada pentil, kecantol pentil. Pentil nyantol pentil ngunci. Nah, ini sudah dilepas. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke diagnosa analisa ya. Kontak on, saya pilih diagnosa analisa. Motornya adalah Honda. Kemudian kita milih motor produk Indonesia. Di sini Indonesia. Enter. Kemudian kita masuk ke pilihan jenis motornya. Karena ini motor Beat 110 atau Beat FI, maka kita pencet di bagian Beat FI-nya. Klik Beat FI, kemudian ditunggu. Nah, di sini ada ECU informasi, data sistem FI, membaca kode dan sebagainya ya. Kita akan lihat membaca kode kerusakan, membaca kode kerusakan. Oke, enter. Membaca tampilan DTCS. Kalau di speedometer tidak kedip, maka DTCS-nya nggak akan kebaca di sini, soalnya nggak ada pembacaan DTCS. Kita coba aja ya, klik. Tidak ada kode kerusakan. Di sini terbaca jelas tidak ada kode kerusakan. Maka oke. Kemudian kita lihat sejarah kerusakan. Barangkali motor ini pernah mengalami konslet, pernah rusak atau pernah error. Ya, akan tersimpan di dalam sejarah kerusakan. Maka ini kita klik di bagian sejarah kerusakan. Enter. Nah, injektor bermasalah ya, ini berarti pernah punya masalah di injektor gitu ya. Oke teman-teman, injektor bermasalah di sini. Tapi itu adalah sejarah, berarti pernah rusak gitu ceritanya, pernah rusak ya. Lalu kita akan melihat data sistem FI. Kenapa kok tenaganya nggak responsif? Kita lihat di sini. Ceklik masuk, kemudian ke, nah ini udah ya. Nah, bukaan gasnya udah kelihatan ini. Bukan gasnya ya, bukan gasnya 371. Ini jauh dari standarnya ya. Ini standar Honda Beat adalah 410. Di sini 0410 aturannya ya. Tapi ini di angka 0371. Kemudian kita putar gasnya dalam kondisi mati, kita putar gas, kita lihat di angka 4212. Nah, standarnya adalah 0410, lalu up-nya, gaspolnya bisa sampai 4,3 ke atas. Biasanya. Ya, sekali lagi biasanya. Kemudian kita lihat lagi di bagian yang lain. Oke. Nah, di sini altitude-nya di angka 95 sekian, sinyal pengecekan, lampu indikasi AFR dan FT-nya normal ya. Kelihatannya normal. Kita coba hidupkan dulu nih, kita hidupkan dulu. Saya ulangi lagi. Kita hidupkan dulu untuk melihat masalahnya apa saja. Oke, di sini mesin mengalami RPM naik di awal pertama hidup, itu normal. Kemudian dia stabil di 1400-an ya. Dia stabil di 1400-an. Bukaan gas 0 derajat. Teman-teman, bukaan gasnya harus 0 derajat kalau nggak diputar. Di sini waktu pengapiannya nggak stabil nih. Kita masuk ke waktu pengapian. Oke, enter. Kita lihat grafik pengapiannya. Nah, ini. Pengapiannya nggak stabil, teman-teman. Pengapian langsamnya, dia grafiknya moncret-moncret begini.
Oke, ada yang tidak beres. Keluar dulu, jelas pengapian tidak mau stabil. Injektor di angka 2 ke atas itu normal. RPM-nya 1400 normal. Temperatur mesin sekian. Tegangannya, tegangan aki sampai di angka 14,2 ya. Inputnya ini dari regulatornya bisa mendapat arus 14 lebih voltasenya kayak gitu. Ini tenaganya delay loyo. Oke, tenaganya delay dan loyo, tidak responsif, tidak galak, layaknya Honda Beat gitu. Maka kita akan bersihkan bagian throttle-nya. Oke. Nah, ini sensor. Nah, ini sensor nih belum pernah dibuka ya. Ini pertanda sensor belum pernah dibuka. Karena apa? Cat pabriknya masih ada nih. Ini cat pabrik, ini cat pabrik. Tapi kenapa dia tegangannya di angka 3, kepala 3? Berarti udah mulai lemah nih. Nah, ini nih. Kita bongkar. Kalau kalian nggak punya alatnya, jangan main copot ini ya. Jangan main copot yang ini nih. Yang paling jangan dicopot yang ini nih. Kalian kendorkan baut yang ini, lalu dia naikin ke atas. Ini ada spasi, jadi dia bisa turun, bisa naik. Kendorkan baut yang ini, lalu naikkan. Tek, itu nanti tegangannya naik, pasti. Ya nanti saya kasih lihat nih, kalau udah habis dibersihin ya. Ini naik turun bisa ini. Ini pakai L bintang ya guys. Nah, ini copot nih. Tuh. Ya. Lah ini nih, ini bisa dilepas. Sini. Nah, tuh. Nah, ini per ini biasanya kurang tegang. Nah, ini bisa ditarik, tapi jangan terlalu banyak. Per ini nariknya dikit aja. Set, gini balikin lagi tuh. Ya. Nah, nanti taruh sini lagi. Nah, tuh. Nah, ini karetnya ini diukur dari sini ke sini. Maksimum itu 1 cm atau 10 mili. Nah, kalau ukuran standarnya itu 8 mili dari tapak ini sampai sini. Nah, kalau dia terlalu rendah, nanti biasanya gasnya nggak galak gitu. Gasnya kurang respon. Itu. Kalau terlalu tinggi lebih dari 1 cm, nanti malah kayak suka bandang-bandang gitu gasnya. Kalau lepas gas dia nggak balik-balik, nggak cepet baliknya gitu loh teman-teman. Kelamaan. Ini nih terlalu tegang. Kalau ini terlalu kendor, biasanya nanti putaran gasnya kayak kurang agresif gitulah. Nah, dia kerjanya gini, setak setak gitulah. Sensor udaranya, paham ya? Nah, ini sealnya lepasin, taruh di pinggir. Nah, bagian yang ini kalian nggak usah buka kalau kalian nggak punya alat ukurnya. Seumpama nggak ini, kayak gini aja, nggak apa-apa. Paling dikendorin aja, dikendorin biar nanti bisa nyetel-nyetel. Tek, nah ini udah kendor ya. Tapi saya nggak lepas juga nih. Saya kasih lihat, saya nggak lepas juga. Kalau mau dilepas ya harus punya alat ukurnya. Lah, bagian ini dicopot. Nih, nah tuh kan kotor guys, tuh kotor kan. Ini lawan jam, set, sudah. Sebelah sini lagi, pegang, tinjak, putar, set. Nah kan jadi nggak terlalu berat. Sudah nih, kita lepas tuh kan kotor nih. Kalau mau disemprot dari filter ya, kalau cuma disemprot dari sini, bagian sini kagak bersih, bagian sini nggak bersih. Soalnya malah justru ini yang paling penting. Ini adalah saluran udaranya dari sistem yang ada di sini. Udaranya masuk lewat sini. Udara masuk lewat sini. Ya, masuk sini dia, masuk sistem dia, kebagi ke sini, ada ke sini dia. Ya, ada ke sini, lah lewat sini. Nah, ini kotor parah ini. Ada yang lebih kotor sih, kalau ini nggak begitu. Ini karetnya lepas dulu, taruh. Oke, tuh kan kotor. Nah, tuh kotorannya dari rontok nih kalau pakai cleaner nih, biar terangkat kotorannya. Nah, ada. Kalian aja deh semuanya. Nah, itu dilap gitu pakai kain yang lembut, sutra kalau bisa. Pasang lagi dia, set gitu, kayak gini. Nah, gini nih, pasang baut.
Gunakan kunci yang baik, kunci yang bagus, biar bautnya nggak pada lenyet gitu ya. Ngencenginnya kayak gini, dak set, dak set gitu, biar lebih kuat gitu. Kayak gini lagi, ya kenceng. Nah, oke, udah kayak gini. Ini pasang lagi nih, yang ini nih. Nah, ini udah diukur kan, udah sip, mantap. Pasang kayak gini, caranya harus pas. Nah, tuh, oke, nggak boleh menceng. Pasang lagi bautnya di sini. Ya, soalnya nanti ledes kalau nggak dikasih pelumas, kalau nggak pas. Nah, cara nyetelnya gimana yang pas ya? Lihat kan, di sini ada yang panjang, di sini ada yang pendek. Kita lihat yang panjang. Yang panjang nih, lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, gitu. 5 putaran 180 derajat sama dengan 2,5 putaran 360 derajat gitu, why. Oke, sudah selesai ini, tinggal dirakit kembali. Es kelapa muda 15.000 juga. Di sini angkanya masih 371 karena belum saya geser. Sekarang coba digeser-geser yuk. Kalau masih mau naik, kalau nggak mau naik berarti udah rusak. Nah, naik kan? Turunin di angka 410. Turunin lagi, turunin lagi. Nah, udah pas 4. Itu kencengin nanti pas. Nah, cot. Oke, kita bareng-bareng lihat di 5 putaran 180 derajat saya. Saya belum ubah di sini. Kita akan lihat grafik pengapiannya kayak gimana. Nah, teklek. Perhatikan. Aduh, ngeblur dia. Nggak mau fokus. Kok nggak kelihatan sih? Ini deh. Masih nggak kelihatan juga. Nih, gue buka deh. Oke, grafiknya lurus. Karena apa? Itu ideal setting. Oke, pengapian sudah lurus banget. Tuh, stay di angka itu. Lihat kode milnya. Lalu kita tes. Oke, pasang joknya dulu. Udah Mas, ada perubahan? Responnya udah oke ya. Dapat. Oke, tinggal CVT ya. Ya oke. Honda Dredeg. Bye.